Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai analisis-analisis keuangan yang ada pada PT Goodyear Indonesia Tbk yang dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Di sini kami bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah profil perusahaan, kemudian yang kedua adalah analisis finansial, yang ketiga analisis ekuitas, yang keempat analisis arus kas, dan yang terakhir adalah analisis kredit. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dari PT Goodyear Indonesia Tbk ini sebelum kita memasuki analisis-analisisnya. Profil perusahaan ini kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah gambaran umum, lingkup bisnisnya, kemudian proses bisnis yang dijalankan di PT Goodyear Indonesia Tbk ini. Jelaskan dulu mengenai profil dari PT Goodyear Indonesia Tbk. Nah, PT Goodyear Indonesia Tbk ini merupakan salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang manufaktur, ekspor, impor, dan distribusi ban dalam, flap, dan produk turunan karet lainnya. Nah, PT Goodyear Indonesia Tbk ini berdiri sejak 26 Januari 1917. Kemudian pada tanggal 10 November 1980, saham PT Goodyear Indonesia sudah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham GDYR, yang dimana komposisi saham yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 85%. Kemudian perusahaan ini juga memiliki fasilitas produksi di Bogor dan juga toko resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kami akan membahas mengenai lingkup bisnis di PT Goodyear Indonesia Tbk ini. PT Goodyear Indonesia Tbk bergerak dalam industri manufaktur ban otomotif dengan pasar yang sangat luas. Perusahaan memproduksi ban dalam, serta barang setengah jadi dengan 2 segmen pasar, yaitu ban kendaraan pribadi dan juga penumpang. Produk ban ini didistribusikan melalui saluran distribusi domestik dan juga asing, serta perusahaan juga bekerja sama dengan jaringan outlet yang ada di kota-kota besar untuk memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada para pelanggannya, dan memberikan semua informasi tentang produk dan layanan serta mekanisme pengaduan. Seperti yang terdapat di dalam tabel atau grafik di samping, terdapat kontribusi penjualan berdasarkan masing-masing produk. Dijelaskan bahwa yang memiliki kontribusi penjualan paling tinggi adalah produk ban, sedangkan untuk produk ban dalam dan barang setengah jadi masing-masing memiliki 1%. Sedangkan dalam grafik yang kedua tentang klasifikasi penjualan berdasarkan geografi dan pelanggan, dijelaskan bahwa penjualan dalam negeri sebesar 41% dan penjualan ekspor sebesar 59%. PT Goodyear Indonesia Tbk memiliki proses bisnis perusahaan untuk memproduksi ban. Proses pembuatan ban ini melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan campuran. Tahapan campuran ini, campuran ban digunakan untuk karet ban terdiri dari lebih dari 30 jenis. Kemudian hasilnya adalah kompon hitam yang akan lanjut ke proses penggilingan. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan penggilingan. Setelah karet dingin, lalu dikirimkan ke penggilingan khusus di mana karet tersebut akan dipotong dalam bentuk strip panjang yang menjadi struktur dasar dari ban. Pada proses penggilingan, elemen lain dari ban akan ditambahkan, kemudian akan dilapis menjadi karet yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pembentukan. Ban dibentuk dari dalam keluar. Hasilnya adalah bahan setengah jadi yang disebut green tire. Kemudian tahapan yang terakhir, tahapan yang keempat adalah tahapan mengembangkan. Green tire yang akan divulkanisir di dalam cetakan panas, dipres kering. Kemudian dipadatkan semua bagian dari ban menjadi satu dan memberi bentuk akhir pada ban, termasuk pada telapak dan semua tanda baja manufacturing yang ada di dalam dinding samping ban tersebut. Setelah kita mengetahui profil perusahaan dari PT Goodyear Indonesia Tbk ini, yang kedua kita akan menjelaskan mengenai analisis finansialnya. Analisis finansial ini kami bagi menjadi 5. Yang pertama adalah rasio likuiditas, kemudian aktivitas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan common size.
Analisis finansial yang pertama adalah kita akan mencari rasio likuiditas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih rasio likuiditas itu. Rasio likuiditas atau rasio modal kerja adalah salah satu teknik analisis rasio yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan yang berfungsi untuk membantu mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Rasio likuiditas digunakan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Rasio ini penting dipakai untuk menganalisis suatu laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan akan sangat berbahaya apabila suatu perusahaan tidak likuid yang bisa menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Di dalam rasio likuiditas, kita akan mencari quick ratio dengan current ratio. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih arti dari current ratio. Current ratio adalah tingkat kemampuan dalam memenuhi kewajiban lancar PT Goodyear Indonesia Tbk dengan aktiva lancar. Setelah itu dapat ditukar dengan kas dalam periode 1 tahun. Dalam grafik current ratio dapat dijelaskan bahwa kewajiban lancar PT Goodyear Indonesia Tbk sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, perusahaan memiliki perputaran aset di bawah 1, yang berarti Rp1 kewajiban lancar tidak dapat dipenuhi karena perusahaan tidak memiliki cukup aset lancar untuk menutupi semua kewajiban lancarnya. Selain hal itu, juga dapat dilihat bahwa current rasio PT Goodyear Indonesia Tbk terus mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2019. Kemudian, kita akan mencari quick ratio. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu quick ratio itu apa. Quick ratio menjelaskan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban lancarnya, setelah itu dapat diubah menjadi kas. Dengan grafik quick ratio dijelaskan bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, quick ratio PT Goodyear Indonesia Tbk berfluktuasi di mana nilainya kurang dari 1. Artinya Rp1 kewajiban lancar tidak bisa dipenuhi karena tidak memiliki cukup aset lancar yang likuid. Analisis finansial yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini dapat digunakan dengan cara membandingkan antara tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode. Rasio ini diukur dengan rasio perputaran total aset karena total aset turnover menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produktivitas aset dan nantinya juga akan berpengaruh terhadap penjualan perusahaan pada suatu periode tertentu. Apabila rasio aktivitas perusahaan tinggi, maka kemungkinan besar obligasi perusahaannya masuk pada kategori investment grade. Yang pertama dari rasio aktivitas, kita akan mencari umur persediaan, piutang, dan utang. Yang pertama, number of day inventory atau rata-rata umur persediaan. Biasanya terdapat dalam perusahaan menunjukkan berapa hari inventory atau persediaan terjual. Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa number of days inventory atau rata-rata umur persediaan PT Goodyear Indonesia Tbk ini selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 69,40 hari, 45,39 hari, 47,29 hari, 56,02 hari, dan 59,70 hari. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah number of days receivable atau rata-rata umur piutang. Merupakan perkiraan dari lamanya piutang usaha tersebut akan beredar. Biasanya penjualan kredit rata-rata banyak ditentukan dengan cara membagi antara penjualan bersih dengan waktu yang akan digunakan untuk melaporkan keuangan, yaitu selama 365 hari. Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa number of days receivable atau rata-rata umur piutang PT Goodyear Indonesia Tbk selama tahun 2015 hingga 2019 yaitu sebesar 31,57 hari, 21,66 hari, 22,30 hari, 21,50 hari, dan 22,80 hari.
Dengan ini, number of days receivable selama tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Akan tetapi, melalui grafik tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan berusaha untuk mempersingkat umur piutangnya, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi apabila terjadi piutang tak tertagih ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah number of days of payable atau biasa disebut dengan rata-rata pembayaran utang. Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa number of days payable pada PT Goodyear Indonesia Tbk selama tahun 2015 sampai dengan 2019 yaitu sebesar 81,27 hari, 67,43 hari, 73,21 hari, 62,64 hari, dan juga 70,23 hari. Rata-rata pembayar utang tersebut mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan ingin menjaga arus kas tetap ada untuk kegiatan operasionalnya dengan mengulur pembayaran utangnya. Selanjutnya, dalam rasio aktivitas, kita juga mengukur siklus operasi dan siklus operasi bersih pada PT Goodyear Indonesia Tbk. Operating cycle atau siklus operasi adalah jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengkonversikan barang persediaan dan piutang yang terjadi menjadi kas masuk. Kegiatan pada siklus operasi dimulai dengan pembelian bahan baku, memproses bahan baku menjadi bahan jadi, lalu menjual barang produksi tersebut sehingga mendapatkan kas masuk. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka perusahaan harus mengumpulkan kas dari penjualan kredit tersebut. Siklus operasi perusahaan dapat dikatakan baik apabila hasil siklus operasi tersebut semakin sedikit. Kemudian net operating cycle atau biasa disebut dengan siklus operasi bersih merupakan jumlah hari yang digunakan perusahaan untuk memproses bahan baku sampai mendapatkan kas masuk dari pembelian kredit dikurangi dengan pembayaran utang usaha perusahaan. Sama halnya dengan siklus operasi perusahaan, siklus operasi bersih hal ini dapat dikatakan baik apabila hasilnya semakin sedikit. Berdasarkan grafik tersebut, siklus operasi pada PT Goodyear Indonesia Tbk pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuatif, di mana pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan. Namun setelah tahun 2017 sampai tahun 2019 bergerak meningkat. Sedangkan siklus operasi bersih pada PT Goodyear Indonesia Tbk pada tahun 2015 hingga tahun 2019 juga mengalami fluktuatif, di mana pada tahun 2019 sudah mengalami penurunan kembali, sehingga perusahaan berupaya untuk menurunkan siklus operasi bersihnya. Dalam rasio aktivitas, kita juga mengukur perputaran persediaan, piutang, dan total aset yang ada pada PT Goodyear Indonesia Tbk. Perputaran persediaan ini mengukur berapa kali persediaan perusahaan, mulai dari diproduksi sampai dengan terjual dalam waktu 1 tahun. Perusahaan akan lebih efisien dalam pengelolaan persediaan apabila sering terjadi perputaran persediaan. Berdasarkan grafik tersebut dijelaskan bahwa perputaran persediaan PT Goodyear Indonesia Tbk meningkat dimulai pada tahun 2015 sebesar 4,86 kali dan meningkat sampai pada tahun 2017 yaitu menjadi sebesar 8,12 kali. Kemudian dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan hingga 5,80 kali. Hal ini menunjukkan bahwa PT Goodyear Indonesia Tbk mengalami penurunan kemampuan dalam pengelolaan persediaan yang efisien. Kemudian perputaran piutang adalah pengukuran suatu angka yang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya pada suatu periode tertentu. Angka ini diperoleh berdasarkan hubungan antara saldo piutang rata-rata dengan penjualan kredit. Berdasarkan grafik tersebut dijelaskan bahwa perputaran piutang PT Goodyear Indonesia Tbk dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Akan tetapi dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2015 berputar sebesar 11,54 meningkat ke angka 16,92 di tahun 2017. Kemudian sedikit menurun hingga tahun 2019 menjadi sebesar 15,37. Hal tersebut mengindikasikan bahwa PT Goodyear Indonesia Tbk telah melakukan kebijakan kredit
ketat, serta fungsi penagihan yang memadai atas berutang perusahaan. Kemudian perputaran total aset merupakan untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari jumlah aset yang dimiliki menggunakan aset-aset milik perusahaan. Berdasarkan grafik tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2015 hingga 2019, perputaran total aset perusahaan relatif mengalami kenaikan, yaitu tahun 2015 sebesar 2,78 meningkat hingga angka 2,96 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang tidak signifikan, yaitu menjadi sebesar 2,61. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan dari tahun 2015 hingga 2018 dapat memanfaatkan aktifnya dengan efektif. Namun pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan. Analisis finansial yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Efektivitas dan efisiensi manajemen dapat dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Rasio-rasio profitabilitas memaparkan informasi yang penting daripada rasio periode sebelumnya dan rasio pencapaian pesaing. Di sini dapat kita lihat grafik gross operating dan net profit margin. Rasio gross profit margin menjelaskan seberapa banyak pendapatan yang masih dimiliki oleh PT Goodyear Indonesia Tbk setelah dikurangi dengan beban pokok. Rasio gross profit margin pada PT Goodyear Indonesia Tbk selama tahun 2015 hingga 2019 mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2016 dan 2018 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2015, 2017, dan 2019 mengalami penurunan. Penurunan terbesar ada pada tahun 2016. Kemudian rasio operating profit margin menjelaskan bahwa pendapatan yang tersisa setelah dikurangi dengan beban-beban operasi. Rasio operating profit margin PT Goodyear Indonesia Tbk selama tahun 2015 hingga tahun 2019 relatif stagnan, walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Kemudian ada rasio net profit margin, menjelaskan bahwa pendapatan yang tersisa setelah dikurangi oleh semua beban. Rasio net profit margin PT Goodyear Indonesia Tbk selama tahun 2015 hingga tahun 2019 juga mengalami fluktuatif, di mana pada tahun 2015, 2017, dan 2019 mengalami penurunan sampai rasio bernilai negatif. Kemudian terdapat operating return on asset telah mengukur laba usaha yang dihasilkan dari investasi PT Goodyear Indonesia Tbk pada total aset. Return on asset atau ROA menjelaskan bahwa laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari investasi pada total aset. Sedangkan return on equity atau ROE menjelaskan bahwa laba yang dihasilkan perusahaan dari investasi milik pemegang saham. Pergerakan ketiga rasio pada tahun 2015 hingga 2019 ini telah terjadi peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan 2018, ketiga rasio tersebut mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 dan 2019, ketiga rasio tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat dari laba usaha perusahaan yang dimana beban pokok penjualan menunjukkan peningkatan. Hal ini menjelaskan bahwa PT Goodyear Indonesia Tbk dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian analisis yang selanjutnya dari analisis finansial adalah rasio leverage. Rasio leverage berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
Rasio ini juga digunakan untuk mengetahui komposisi modal yang bersumber dari hutang ataupun pinjaman. Pada slide ini disajikan rasio debt to total asset, debt to equity, dan long-term debt to equity. Jika ketiga rasio ini menunjukkan nilai yang semakin besar tiap tahunnya, maka mengindikasikan bahwa sumber pendanaan suatu perusahaan berasal dari hutang. Pada grafik ini menunjukkan bahwa PT Kucer Indonesia Tbk untuk ketiga rasio tersebut adalah berfluktuatif, di mana cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pendanaan utama dari PT Kucer Indonesia Tbk adalah berasal dari hutang. Di dalam rasio leverage, kita juga mengukur equity multiplier yang ada pada PT Kucer Indonesia Tbk dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Rasio equity multiplier menggambarkan seberapa besar modal jika dibandingkan dengan total aktiva perusahaan atau seberapa besar aktiva dibiayai oleh hutang. Jika rasio ini tinggi, maka aset didanai oleh hutang. Grafik menunjukkan bahwa equity multiplier PT Kucer Indonesia Tbk mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa aset PT Kucer Indonesia Tbk didanai dari hutang dan sejalan dengan tiga rasio sebelumnya, yang juga mengindikasikan bahwa sumber pendanaan utama PT Kucer Indonesia Tbk adalah berasal dari hutang. Di dalam rasio leverage, kita juga mengukur times interest earned pada PT Kucer Indonesia Tbk tahun 2015 hingga 2019. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran beban bunga bank pada perusahaan. Pada grafik yang ada menunjukkan bahwa rasio times interest earned PT Kucer Indonesia Tbk mengalami kenaikan di tahun 2016, tetapi mengalami penurunan yang signifikan hingga minus di tahun 2017 hingga 2019. Laba sebelum pajak PT Kucer Indonesia Tbk tahun 2015 mampu membayar beban bunga utang bank sebesar 12,89 kali dan naik signifikan menjadi 73,40 kali di tahun 2015. Tetapi di tahun berikutnya mengalami penurunan signifikan hingga minus 0,74 kali. Artinya PT Kucer Indonesia Tbk selama tahun 2017, 2018, 2019 belum mampu membayar kewajibannya. Analisis yang terakhir dari analisis finansial adalah analisis common size. Analisis common size adalah sebuah metode proses perhitungan dengan menggunakan perbandingan setiap pos yang ada pada neraca dan laporan laba rugi, di mana menggunakan penjualan bersih untuk perhitungan laba rugi dan perhitungan total kekayaan untuk neraca. Analisis common size laporan laba rugi PT Kucer Indonesia Tbk tahun 2015 hingga 2019. Di dalam grafik analisis common size laporan laba rugi ini, diketahui persentase terbesar pada beban perusahaan adalah beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan memiliki persentase terbesar dikarenakan PT Kucer Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang otomotif. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam ban dalam, flap, dan produk turunan karet lainnya. Presentasi beban pokok penjualan juga terlihat fluktuatif dan mencapai persentase tertinggi pada tahun 2017. Beban pokok penjualan selama tahun 2017 adalah sebesar 146.072.236 USD atau mengalami kenaikan 6,41% dibandingkan tahun 2016, terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan harga pasar bahan baku dan upah tenaga kerja. Laba kotor tahun 2017 adalah sebesar 15.189.273 USD atau mengalami penurunan 15,14% dibandingkan tahun 2016 sebesar 17.89.899 USD. Sedangkan penurunan terbesar beban pokok penjualan terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2019, beban pokok penjualan sebesar 123.379.495 USD atau menurun sebesar 15,4% dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan pada tahun 2019 ini sejalan dengan penurunan penjualan dan penurunan beberapa komponen biaya.
Pada grafik analisis Common Size laporan laba rugi PT Goodyear Indonesia Tbk tahun 2015 hingga tahun 2019, terdapat komponen beban-beban lain seperti beban penjualan, beban keuangan, beban umum dan administrasi, beban pajak penghasilan, dan beban lain-lain. Masing-masing beban tersebut setiap tahunnya tidak lebih dari 5% dan mengalami perubahan yang fluktuatif. Sama halnya seperti beban pokok penjualan, di mana peningkatan beban-beban tersebut terjadi pada tahun 2017. Beban penjualan selama tahun 2017 adalah sebesar 7.776.281 USD atau mengalami kenaikan sebesar 4,27% dibandingkan pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya angkut dan perjalanan. Beban umum dan administrasi selama tahun 2017 adalah sebesar 6.740.925 USD atau mengalami kenaikan sebesar 2,40% dibandingkan tahun 2016, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pensiun. Sedangkan perubahan yang terjadi pada beban-beban lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan laba rugi PT Goodyear Indonesia Tbk. Analisis Common Size laporan posisi keuangan PT Goodyear Indonesia Tbk pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Berdasarkan grafik tersebut, setiap tahunnya perusahaan berinvestasi pada aset tetap dan aset lancar. Peningkatan tertinggi aset tetap ada pada tahun 2019, di mana peningkatan aset tetapi ini diakibatkan penambahan aset tetap termasuk suku cadang sebesar 7,3 juta USD. Namun, pada tahun tersebut aset lancar mengalami penurunan, tercatat sebesar 40,3 juta USD, menurun dari tahun lalu sebesar 48,1 juta USD. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan kas akibat dari kas yang digunakan dalam operasi dan investasi untuk aset tetap masing-masing sebesar 2,3 juta USD dan 8,1 juta USD. Selain itu, penurunan aset lancar juga disebabkan oleh penurunan piutang usaha pihak berelasi sebesar 1,1 juta USD dan penurunan persediaan sebesar 2,2 juta USD sejalan dengan penurunan produksi di tahun berjalan. Analisis Common Size laporan posisi keuangan, liabilitas dan ekuitas PT Goodyear Indonesia Tbk tahun 2015 hingga tahun 2019. Diketahui bahwa perusahaan cenderung mendanai aset-aset mereka menggunakan liabilitas jangka pendek. Dapat dilihat setiap tahunnya presentasi liabilitas jangka pendek lebih besar dari jumlah ekuitas maupun liabilitas jangka panjangnya. Perusahaan lebih memilih untuk mendanai aset mereka dengan menggunakan utang usaha yang jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun. Peningkatan terbesar liabilitas jangka pendek ada pada tahun 2018. Liabilitas jangka pendek perseorangan pada tahun 2018 adalah sebesar 69,8 juta USD, mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar 67,4 juta USD. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka pendek dari bank akibat dari pencairan pinjaman bank sebesar 32,8 juta USD, serta peningkatan utang lain-lain. Nah, pada bagian ketiga ini, kita akan membahas mengenai analisis ekuitas yang ada di PT Goodyear Indonesia Tbk. Nah, analisis ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama, earning per share, kemudian price earning per ratio, dividend per share, dan book to market value. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari EPS itu. Nah, EPS adalah rasio yang menunjukkan berapa besar laba pada setiap lembar saham biasa yang beredar untuk perusahaan. EPS ini digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam mencapai keuntungan untuk pemilik perusahaan. Jika semakin tinggi rasio, maka keuntungan yang didapat juga akan semakin besar. Akan tetapi, tetap harus mempertimbangkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa grafik EPS PT Goodyear Indonesia mengalami penurunan dan kenaikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Di sini yang menyebabkan kenaikan dan penurunan ini adalah laba perusahaan yang terkadang mengalami kerugian atau juga mengalami keuntungan.
Akan tetapi jumlah saham beredar yang ada dalam perusahaan ini memiliki nilai yang tetap, yaitu sebesar 410 juta lembar. EPS yang mengalami penurunan serta kenaikan setiap tahun ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini berada dalam kondisi yang kurang stabil atau kurang baik. Maka dari itu, PT Goodyear Indonesia Tbk ini tidak memiliki surat berharga dilutif, sehingga EPS yang disajikan adalah EPS basic. Analisis ekuitas selanjutnya adalah price earning ratio. Nah, price earning ratio ini adalah perhitungan rasio antara harga pasar saham dengan laba per lembar saham perusahaan. Price earning ratio ini dihasilkan dengan cara membagi harga pasar per lembar saham dengan laba per saham milik perusahaan. Sehingga semakin besar price earning ratio ini, maka semakin bagus juga kondisi sebuah perusahaan tersebut. Di sini dapat dilihat kondisi price earning ratio pada PT Goodyear Indonesia Tbk di tahun 2015 hingga tahun 2019 sangat berfluktuatif yang disebabkan oleh harga pasar saham yang mengalami penurunan maupun kenaikan. Peningkatan terjadi pada tahun 2018, yaitu harga pasar saham meningkat 1.940 per lembar saham. Dengan adanya peningkatan ini, maka price earning ratio pada perusahaan menyentuh angka 1.666,67 yang artinya bahwa setiap Rp1 laba mempresentasikan 1.616.666,67 yang merupakan nilai pada akhir tahun 2018. Price earning ratio yang ada di PT Goodyear Indonesia Tbk ini memiliki hasil nilai price earning ratio yang naik dan turun yang dimulai pada tahun 2015. Analisis ekuitas yang ketiga adalah dividen per share. DPS adalah perhitungan jumlah rupiah yang akan dibagikan kepada pemegang saham untuk setiap lembarnya dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika DPS suatu perusahaan semakin besar, maka semakin besar juga penghasilan yang akan diterima oleh para investor untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Di sini kami sajikan grafik DPS PT Goodyear Indonesia Tbk mulai dari 2015 hingga tahun 2019. Berdasarkan kebijakan dividen yang sudah ditetapkan dalam RUPS, dividen PT Goodyear Indonesia Tbk membagikan dividen untuk 410 juta lembar saham biasa yang beredar masing-masing sebesar 2,28 untuk laba tahun 2015 di tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 tidak ada pembagian dividen saham. 1,01 untuk laba tahun 2017 di tahun 2018, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019, PT Goodyear Indonesia Tbk mulai menetapkan kebijakan untuk tidak membagikan dividen saham karena perusahaan mengalami kerugian dan menyebabkan keuangan perusahaan tidak stabil. Serta dapat dilihat bahwa berdasarkan grafik DPS, dapat dilihat bahwa perusahaan juga sudah tidak membagikan dividen di tahun 2018 dan tahun 2019. Pada saat ini dapat dilihat grafik book value per share dan market value per share PT Goodyear Indonesia Tbk tahun 2015 hingga tahun 2019. Di sini dapat ditunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019, nilai pasar saham dari PT Goodyear Indonesia Tbk lebih besar daripada nilai bukunya. Grafik book to market value PT Goodyear Indonesia Tbk tahun 2015 hingga tahun 2019. Rasio book to market value ini memiliki nilai yang berfluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dan perusahaan juga memiliki pengembalian yang tinggi serta menandakan risiko keamanan perusahaan semakin besar. Pada poin keempat kali ini, kita akan membahas mengenai analisis arus kas pada PT Goodyear Indonesia Tbk pada tahun 2015 hingga pada tahun 2019. Analisis arus kas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pola arus kas dan juga yang kedua relasi net income dengan kas. Sebelum kita masuk pada analisis pola arus kas, kita harus tahu dulu apa sih pola arus kas tersebut. Nah, laporan arus kas membantu perusahaan untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Sesuai peraturan Bapepam,
PT Goodyear Indonesia Tbk menggunakan metode direct dalam penyajian laporan arus kas karena dinilai lebih informatif. Pada slide ini disajikan grafik pola arus kas PT Goodyear Indonesia Tbk mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Di tahun 2015 hingga tahun 2017, perusahaan ini diklasifikasikan sebagai perusahaan yang matang. Sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami perubahan dengan pertumbuhan pembiayaan secara eksternal dan internal. Arus kas dari aktivitas operasi tahun 2015 sampai tahun 2017 mendapatkan hasil yang positif. Sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2019, perusahaan mendapatkan hasil yang negatif. Maka dari hasil ini dijelaskan bahwa perusahaan sedang mengalami kondisi yang kurang baik karena penurunan pembayaran kepada pemasok dan karyawan serta penurunan penerimaan dari pelanggan. Pada arus kas dari aktivitas investasi, perusahaan selama 5 tahun negatif, artinya perusahaan aktif dalam berinvestasi pada aset tetap. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, nilai positif di awal tahun 2016 dan nilai negatif di tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan nilai positif diartikan sebagai indikasi bahwa perusahaan ini menerima uang dari utang bank untuk jangka pendek dalam membantu pendanaan operasional mereka. Pada slide ini terdapat grafik keterkaitan laba bersih dan arus kas pada PT Goodyear Indonesia Tbk selama tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada grafik ini memiliki keterikatan antara kas yang dimiliki dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan, dengan menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan hampir sebagian besar komponennya adalah kas. Kas yang dimiliki perusahaan sama dengan laba bersih disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari aktivitas operasi perusahaan, seperti pelanggan yang membayar berutang. Secara keseluruhan, PT Goodyear Indonesia Tbk memiliki kondisi yang stabil karena komponen laba yang dihasilkan sama dengan komponen kas yang dikeluarkan setiap tahunnya. Analisis yang terakhir atau analisis yang kelima adalah analisis kredit. Sebelum kita masuk pada analisis kredit yang ada pada PT Goodyear Indonesia Tbk ini, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya arti dari analisis kredit. Nah, analisis kredit adalah cara menghitung kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Analisis kredit ini bertujuan untuk meneliti calon pinjaman dan fasilitas pinjaman yang diajukan dan untuk menetapkan kadar risiko. Pada slide ini terdapat tabel rincian utang bank jangka pendek PT Goodyear Indonesia Tbk pada periode 2015 hingga tahun 2019. Selama tahun 2015 hingga tahun 2019, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) menetapkan suku bunga atas perjanjian fasilitas pinjaman bank oleh PT Goodyear Indonesia Tbk yaitu sebesar 5,5% per tahun dalam dolar Amerika Serikat dan 3,1% per tahun untuk mata uang rupiah di bawah bunga pinjaman berjangka yang diberikan oleh HSBC. Perjanjian fasilitas pinjaman ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal perjanjian. Suku bunga tahunan utang bank jangka pendek PT Goodyear Indonesia Tbk untuk tahun 2015 hingga tahun 2019. Bisa dilihat di tabel ini ditunjukkan pada tabel utang bank jangka pendek PT Goodyear Indonesia Tbk dan terkait analisis kredit ini memiliki kesimpulan yaitu yang pertama, karakter. Perjalanan perusahaan terkait kredit cukup bagus. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tata kelola perusahaan yang memadai, yaitu dalam melakukan pengawasan dalam proses pengendalian internal. Direksi dibantu oleh internal audit untuk memastikan kepada direksi, komisaris, dan komite audit bahwa pengidentifikasian dan pengendalian risiko usaha dengan menggunakan sistem pengendalian telah efektif dan efisien. Selain itu, Departemen Internal Audit juga telah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan otorisasi manajemen dan semua transaksi telah dicatat dengan benar. Kemudian yang kedua adalah kemampuan. Kemampuan PT Goodyear Indonesia Tbk dalam arus kas dalam aktivitas operasi tahun 2015 hingga 2019 membuktikan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang sehat karena mampu menghasilkan arus kas yang positif. Apabila dilihat dari arus kas aktivitas pendanaan,
mengindikasikan bahwa perusahaan mampu membayar hutang kepada kreditur beserta bunganya, dan perusahaan mampu membayar dividen kepada para pemegang saham. Namun jika dilihat melalui grafik 11 yang merupakan grafik times interest PT Gojek Indonesia selama tahun 2017, 2018, 2019 belum mampu membayar kewajibannya karena mengalami penurunan pada tahun tersebut. Kemudian yang ketiga, jaminan. Berdasarkan tabel utang bank jangka pendek PT Gojek Indonesia Tbk yang telah dibuat, kreditur tidak meminta jaminan kepada perusahaan. Kemudian yang keempat adalah perjanjian. Berdasarkan tabel utang bank jangka pendek PT Gojek Indonesia Tbk terdapat perjanjian fasilitas yang dirubah hampir setiap tahunnya. Dalam perjanjian tersebut terlihat bahwa fasilitas yang diberikan kepada perusahaan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan baik selama tahun 2015 hingga tahun 2019. Kesimpulannya adalah analisis laporan keuangan yang dilakukan pada PT Gojek Indonesia Tbk pada periode 2015 hingga 2019 mencakup analisis finansial, analisis ekuitas, analisis arus kas, dan analisis kredit. Pada rasio profitabilitas dijelaskan bahwa ROA dan ROE yang ada pada perusahaan ini memiliki kondisi yang kurang baik. Analisis arus kas pada perusahaan ini menunjukkan bahwa aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang dimana pada 2015 hingga 2017 dinyatakan bahwa perusahaan yang matang. Kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2019, perusahaan ini telah mengalami perubahan, yaitu perubahan pertumbuhan pembiayaan secara eksternal dan internal. Ada beberapa liabilitas yang digunakan untuk mendanai aset perusahaan, seperti utang usaha, utang bank jangka pendek, dan utang lain-lain dan tidak melibatkan utang bank jangka panjang.